Halo guys, sekarang kita mau membahas masalah tipu menipu atau kasus penipuan gitu ya. Sebenarnya saya tidak pernah membahas hal-hal seperti ini. Kalian tahu sendiri video edukasi yang saya buat seputar kesehatan reproduksi gitu ya. Tetapi ada seseorang yang meminta tolong kepada saya biar tidak banyak korban selanjutnya gitu ya. Jadi di mana si korban ini sedang bekerja di Taiwan gitu ya. Dan si laki-laki ini atau si pelakunya ini selain mengincar para TKW Taiwan, ternyata korbannya itu juga banyak di Hong Kong dan TKW Singapura gitu ya. Jadi buat kalian hati-hati. Di mana laki-laki ini mengaku di sini statusnya sebagai mahasiswa sekaligus asisten dosen ya. Itu. Saya disclaimer terlebih dahulu, tolong jangan pernah menjudge korban dalam kasus seperti ini gitu ya. Saya tidak tahu awal pendekatannya seperti apa dan metode pendekatan yang digunakan sama si laki-laki ini mendekati korbannya itu seperti apa sampai para korbannya ini percaya gitu dan mau membantu transfer uang sebanyak itu ke si laki-laki ini gitu ya. Tapi di sini kan korban memberikan saya beberapa bukti chat dia dengan si laki-laki itu gitu ya. Saya lihat di sini dari bahasa yang digunakan si laki-laki ini memang cukup tinggi, terlihat seperti orang yang berpendidikan gitu ya. Jadi buat orang awam atau mungkin wanita yang agak sedikit polos, ini gampang sekali percaya. Dilihat dari bahasa kayak, wah ini betul nih, pinter nih laki-laki ini, dan wow gitu untuk wanita yang polos gitu ya. Jadi di sini si laki-laki tuh ngomong kayak gini, aku boleh minta tolong nggak kirim 3,8 juta rupiah 15 menit lagi aku benerin aku transfer balik. Kalau misalkan kamu tidak percaya, kalau kamu mau duit ente, saya bakalan kirim sekarang mumpung belum malam gitu ya. Dari pernyataannya sudah sangat meyakinkan kalau dia ini mau mengganti uang kita gitu ya. Lalu dia ngomong kayak gini lagi, aku boleh minta tolong lagi nggak? Kamu boleh nggak transferin aku uang 1.000 rupiah, 1.000 rupiah loh ya. Soalnya hari ini ATM-ku kena limit katanya. Aku transfer hari ini 180 juta, biasanya 200 juta aku transfer itu tidak masalah gitu ya. Dan si laki-laki ini melampirkan juga nih ceritanya, bukti-bukti transferannya yang dia bilang 180 juta itu. Jadi kan orang yang agak polos, yang tidak paham tentang perbankan, bener banyak banget saldonya gitu ya. Dan banyak sekali alasan-alasan lainnya gitu ya. Banyak sekali alasan-alasan yang digunakan untuk meminta bantuan agar dia ini mendapat transferan dari korbannya gitu ya. Dan pengakuan dari si korban, saya tidak tahu ya bagaimana rasanya, saya tidak tahu juga di posisi si korban ini ya. Tetapi pernyataan dari si korban, setiap ini laki-laki meminta tolong, padahal tidak langsung lewat telepon, hanya berbentuk chat saja, itu entah dari mana rasa ibanya keluar. Habis itu si korbannya ini panik sendiri, kayak dia lagi minta tolong nih, aduh gimana nih caranya biar saya cepet buru-buru bantu, biar dia itu terlihat wow. Dan setelah si korban ini mentransfer uang ke si pelakunya gitu ya, jadi dia memberikan kalimat-kalimat yang bisa membuat kalian terbang gitu ya. Kalau gini, dia bilang kayak gini, aduh aku jadi nggak enak nih sama kamu, dia bilang begitu kan. Padahal kita belum bertemu tapi kamu udah mau bantu aku sebanyak ini, dia bilang begitu. Nah lalu si korban kayak ya mungkin ya curhat antara laki-laki dan perempuan gitu ya, yang kayak ya walaupun saya baik-baik begini tetapi disia-siain sama laki-laki gitu ya. Terus jawaban si laki-laki ini kayak bodoh itu laki-laki yang nyanyain kamu. Jadi dari kalimat-kalimat seperti ini tuh kayak membangkitkan semangat si korban gitu ya. Aku dipuji gitu. Aduh, jadi di setiap kali dia meminta bantuan, korbannya ini panik sendiri gimana caranya biar bisa membantu si pelaku ini gitu ya. Saya tidak tahu apa yang mereka rasakan, saya tidak tahu kepanikan apa yang mereka rasakan, itu hanya korban yang tahu gitu ya. Jadi
Dan alasan yang diberikan sama si laki-laki ini dan kepercayaan, gimana dia menanam kepercayaan kepada si korban ini, sampai kan tadi dia mengakunya sebagai asisten dosen atau statusnya di sini sebagai mahasiswa dan asisten dosen gitu. Sampai dia itu memberikan kartu namanya kepada si korban, kalau misalkan kamu tidak percaya aku mengembalikan uangmu, tolong pegang ini kartu namaku, ini kamu bisa laporkan ke polisi, ini kalau misalkan kamu ambil kartu nama ini, itu kamu bisa tukar dengan uang, kalau dirupiahin itu nominalnya sekitar 10 juta rupiah gitu ya. Jadi di sini yang mau saya sampaikan kepada kalian, tolong hati-hati dengan motif-motif seperti ini gitu ya. Terutama buat kalian yang masih berkenalan secara online, tolong perhatikan lagi, tolong ditelaah lagi. Kalau misalkan belum pernah bertemu, jangan sampai mau membantu dalam segi apapun, tolong. Jadi salahnya banyak orang yang tidak tahu diri gitu. Nah, kalian kelihatan, mohon maaf sebelumnya, mungkin kalian terlihat agak polos, agak bodoh di matanya. Itu di awal kalian sudah mau mentransfer, oh dia sudah bisa menilai, oh ini orang gampang dibodohi, oh ini orang gampang tipu nih, saya iming-imingnya aja dengan seperti ini, gampang ini gitu ya. Jadi kalau misalkan di awal kalian sudah belum bertemu, lalu kalian berani meminjamkan uang atau membantu dalam segi uang, hati-hati buat kalian. Itu adalah teknik para penipu gitu ya. Jadi oke, ini kita spill mukanya biar tidak ada lagi korban selanjutnya. Ini dia laki-lakinya ya, tolong ditandai, Habis itu, dan ini nama akun TikToknya ya. Saya tidak tahu apakah ini masih ada atau tidak gitu ya. Saya tidak tahu ini nama akun TikToknya. Oke, buat kalian tetap hati-hati. Sekian informasi dari saya. Semoga ini membantu buat kalian. Dadah.